Terima kasih pimpinan yang saya hormati, Ketua dan Pimpinan Komisi 8 serta anggota, Pak Menteri dan seluruh jajaran, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nampaknya juga masih banyak sekali teman-teman yang akan bicara, saya akan berusaha sesingkat mungkin. Yang pertama Pak Menteri, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan para pimpinan tadi dan Alhamdulillah sudah mendapat solusi terkait dengan pemotongan terhadap dana BOS bagi madrasah karena ini sangat bernilai khususnya di masa sekarang ini. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah merespon secara positif. Mudah-mudahan ini paling tidak memberi sebuah satu angin segar lah bagi madrasah-madrasah swasta untuk kali ini. Yang kedua, saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan teman-teman, termasuk tadi Pak Ali Tahir. Mungkin maksudnya bukan melihat dari sisi perasaan ya Pak, tetapi kita mengungkapkan terhadap apa yang berkembang di publik dan menggunakan logika. Begini Pak, jadi saya kira memang persoalan radikalisme ini persoalan yang penuh dengan debatable. Dan Bapak berkali-kali mari kita bangun Islam rahmatan lil alamin. Saya kira ini semua sepakat. Nah karena itu pola-pola yang berpotensi membelah keumatan, membelah kebangsaan itu dihindari. Saya melihat misalnya apakah namanya sertifikasi atau dai bersertifikat itu ujungnya sama. Itu berpotensi Pak, membelah. Saya tidak mengatakan pembelah itu berpotensi membelah. Nah karena itu berpotensi membelah, saya dari fraksi PKS menyatakan tidak setuju dengan program itu. Dan saya mendapatkan masukan banyak dari para ormas di bawah, para da'i. Keberatan Pak. Karena ini akan menimbulkan ke depan kondisi yang tidak kondusif. Yang mestinya kita membangun rahmatan lil alamin, tapi kemudian malah akhirnya itu bukan pendekatan rahmatan lil alamin. Jadi ini saya kira tolong ditinjau kembali Pak. Karena kalau memang ada keperluan untuk peningkatan kapasitas para da'i, para mubalik itu pasti. Tetapi karena posisi kementerian ini adalah merupakan bagian dari proses politik, maka supaya tidak menimbulkan kecurigaan, maka itu sebaiknya tidak dilakukan kementerian. Majelis Ulama misalnya, atau ormas-ormas Islam misalnya, lalu kementerian mendorong, saya kira itu akan bisa menimbulkan kapasitas-kapasitas itu, peningkatan wawasan dan seterusnya. Sehingga secara substansi itu sampai, tetapi tidak menimbulkan kegaduhan. Jadi ini saya kira juga satu pendekatan yang lebih wise dan lebih mengayomi terhadap anak bangsa kita. Semua ini anak bangsa kita. Tidak ada yang bukan anak bangsa kita. Itu yang kedua Pak. Sehingga kenapa kemudian tadi saya minta pandangan Pak Menteri tentang radikalisme? Barangkali Pak Menteri punya perspektif sendiri. Saya tidak salah untuk menanggapi, tetapi Bapak merasa sama dengan kita, berarti radikalisme itu kalau menurut saya adalah satu tindakan yang mengarah kepada pembubaran negara ini, atau kemudian menurunkan kepemimpinan tanpa sah, itu radikalisme. Tapi kalau berpikir radikal, itu adalah dunia pendidikan, mau tidak mau gitu loh. Nah kalau kemudian setiap orang yang berpikir secara radikal, secara mendalam, secara berakar itu kemudian dianggap bertentangan dengan bangsa negara, tidak dianggap sebagai suatu beragama yang toleran, saya kira ini menjadi perdebatan yang panjang. Nah karena itu saya sekali lagi menyarankan bahwa sertifikasi atau apapun namanya, tolong Kementerian Agama mempertimbangkan kembali. Nah yang ketiga Pak Menteri, jadi ini termasuk juga ada masukan, terima kasih kemarin ada dana BOP yang disalurkan melalui pesantren, kemudian rumah-rumah Quran dan seterusnya. Ini ternyata ada kendala-kendala teknis yang mestinya tidak terjadi. Kan persyaratan sudah punya izin, punya emis dan seterusnya. Ini rupanya dari perbankan nih Pak. Perbankan minta macam-macam ini. Ini laporan kepada saya banyak beberapa ini. Dia minta NPWP lembaga, minta SK ketua, minta NJOP. Ini macam-macam permintaan apaan nih Pak ini? Jadi tolong ini
bank-bank ini ditertibkan ini. Nggak beres ini. Kementerian kan sudah menseleksi. Lah ya ini bagaimana? Yang mestinya bank itu bisa mengucapkan semua cabangnya. Padahal bank itu tinggal kirim aja itu kan. dia Pak, makanya. Kenapa kemudian harus mensyaratkan yang di luar persyaratan Kementerian Agama? Tolong itu ditertibkan Pak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, padat saja, singkat saja, supaya teman-teman yang lain bisa mendapat kebagian waktu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.